perasaan tidak mampu, tidak mungkin terhadap hajat tersebut itu akan gugur dengan sendirinya. Kenapa? Karena kita punya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang amat mungkin menterjadikan apapun yang dikehendakinya. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi wa awliyaihi wa ummatihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma wa salli ala sayyidina Muhammadin fil laili dayawsha wa salli ala sayyidina Muhammadin fin nahari datajalla wa salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirati wal ula wa salli ala sayyidina Muhammadin syaban zaqiyah wa salli ala sayyidina Muhammadin kahlan mardiyah wa salli ala sayyidina Muhammadin mundu kana fil mahdi sabiyah wa salli ala sayyidina Muhammadin hatta la yabqa minas salati syai'. Assalatu wassalamu alayka ya nabiyallah, assalatu wassalamu alayka ya rasulullah, assalatu wassalamu alayka ya habiballah, assalatu wassalamu alayka ya safiyallah, assalatu wassalamu alayka ya sahibas syafa'ah, amma ba'du. Syukur alhamdulillah teman-teman sekalian, malam hari ini ngaji burdah kita kembali bisa dihelat di tempat ini. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi rahmat dan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarga kita semua, segala cita-cita kita, hajat dunia dan akhirat. Sholawat dan salam mari kita hadiahkan selalu kepada kekasih hati kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Kak Kuswaidi Syafi'i dan yang saya cintai, hormati teman-teman sekalian. Seyogyanya kita ini sebagai mukmin, sebagaimana telah minggu lalu dan minggu sebelumnya juga saya singgung ya. Sebagai seorang mukmin itu seyogyanya ikrar kita kepada la ilaha illallah itu semakin waktu, semakin tahun, semakin paripurna. Saya mungkin menyegarkan ingatan lagi aja bahwa esensi dari la ilaha illallah itu adalah terdiri dari dua kalimat atau dua kalimat. Yang pertama, la ilaha, tidak ada Tuhan. Kalau Tuhan saja ditiadakan, apalagi yang selain Tuhan, apalagi kita. Tapi kemudian dilanjut dengan kalimat kedua, illallah, kecuali Gusti Allah. Maka esensi atau hakikat dari ikrar la ilaha illallah ini seyogyanya di hati kita semakin waktu, semakin tahun, semakin memancarkan semata rasa fana pada diri kita di hadapan Allah yang baqo, yang kekal. Begitu. Tentu ini butuh ya pembelajaran, butuh ilmu, mungkin juga butuh riyadhah, butuh bimbingan, butuh guru dan sebagainya sebagai sebuah perjalanan yang niscaya tidak ada ujungnya. Ujungnya adalah ketika kita telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Kita mengerti bahwa ungkapan-ungkapan sejenis ini, bahwa segala peristiwa, segala kejadian itu sepenuhnya berada di dalam ketetapan dan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini buah berikutnya dari ikrar hakiki la ilaha illallah itu tadi. Baik itu yang berupa peristiwa yang selaras dengan keinginan kita ataupun yang tidak selaras. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'alallahi yasir.
Segala yang terjadi di bumi ini dan juga pada dirimu itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk menterjadikan semua itu sangatlah mudah pada Allah, bagi Allah Subhanahu wa taala. Karenanya teman-teman, kiranya umpama kita punya suatu hajat, pengharapan yang secara logika kita, lahiriah kita itu sesuatu yang berat, muskil. Andai kita menegakkan iman di hati itu dengan hak, ya, maka perasaan tidak mampu, tidak mungkin terhadap hajat tersebut itu akan gugur dengan sendirinya. Kenapa? Karena kita punya Allah Subhanahu wa taala yang amat mungkin menterjadikan apapun yang dikehendakinya. Begitu. Ketika muncul perasaan-perasaan minor seperti tadi itu, lalu menghadirkan rasa minder, rasa perasaan mustahil, tidak mungkin dan sejenisnya, di hati kita, di pikiran kita, lalu yang menyeruak adalah tidak akan jauh-jauh dari khaufun, rasa takut, hazan, rasa sedih dan sejenisnya. Itu dampak dari kita tidak menyandarkan diri, tidak menghadapkan diri semata kepada kesegala mungkinan untuk diterjadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita bersandar kepada ketidakmungkinan yang melekat pada diri kita hari ini secara sumber daya. Karena itu teman-teman, panjenengan yang adik-adik ini yang mungkin belum punya pasangan, kok angel misalnya gitu ya, ya berbesar hatilah bahwa itu sangat mudah bagi Allah untuk diterjadikan. Tapi kan lagi-lagi gini, kita juga punya pembatas yang harus kita pegang, bahwa tercapainya suatu keinginan atau tidak tercapainya suatu keinginan itu hendaknya juga diyakini sebagai ketetapan Allah yang terbaik bagi diri kita saat ini, yang mungkin saja kita belum memahaminya. Karenanya di Al-Quran itu begitu banyak dikatakan innallaha bikulli syai'in alim. Allah itu maha tahu, maha mengetahui terhadap apa yang tertepat bagimu saat ini. Mungkin aja panjenengan belum dikasih yang misal gitu ya, itu lebih baik daripada kamu jadi maksiat nanti. Mungkin saja kamu masih agak disempitkan rizkinya saat ini, itu lebih baik, karena kalau diruahkan malah petakilan nanti, petingsilan, raga-rugaruan gitu, enggak lagi ikut pengajian ini gitu. Bisa jadi begitu gitu ya. Ini saya kira hal esensial bagi seorang mukmin yang seyogyanya terus ditingkatkan dari waktu ke waktu, sehingga di hadapan dinamika peristiwa apapun dalam hidup kita, baik yang menyenangkan, kita tidak akan lalu menjadi takabur terhadap itu, ataupun kurang menyenangkan, tidak sesuai harapan, kita tidak akan lalu menjadi putus asa terhadap itu. Wala tayasu mirahillah, begitu ya keterangannya, dan itu banyak sekali. Yang kedua, menarik sekali tadi tuturan Kak Kus ya tentang riwayat-riwayat para aulia yang langsung secara zat gitu ya, secara zat itu dirawi, dibimbing oleh Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Abdul Qadir Qaddasallah itu dirawi dengan cara lalu kemudian diludahi 7 kali. Gak cukup Kanjeng Nabi, lalu datang lagi Sayyidina Ali diludahi 6 kali. Ada riwayat pula yang menerangkan bahwa Abu Hurairah itu kan banyak sekali meriwayatkan hadis, mungkin paling banyak, sampai sama Sayyidina Umar itu pernah diancam, diultimatum supaya, karena dikhawatirkan mengada-ngada, karena riwayat hadis dari beliau itu memang luar biasa banyak. Mula-mulanya Abu Hurairah itu pelupa, luar biasa pelupa.
Dan dia matur kepada Kanjeng Nabi pada suatu hari, lalu sama Kanjeng Nabi itu diselubungi sorbannya begitu ya. Sejak saat itulah dia itu selalu ingat dan tidak pernah lupa apapun yang dilakukan dan diturunkan oleh Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi misalnya riwayat tentang sering diistilahkan oleh para sufistik itu sebagai ahlul kisah. Ahlul kisah itu adalah 5 orang yang berada di dalam satu jubah ya. Mereka itu, ini populer dalam siiran yang sering kita bacakan ya, yang katanya kabarnya diriwayatkan atau diijazahkan oleh Hadratus Syekh Mbah Yai Hasyim Asy'ari gitu ya. Lihom zatun utfi biha harol wabail hatima al mustafa wal murtadha wabnahuma wa fatima gitu. Ini memang ada keterangan hadisnya tentang ini. Jadi ketika Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di rumah salah satu istrinya yang wafat paling terakhir itu, beliau minta untuk dipanggilkan Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, lalu kedua cucu beliau gitu ya. Begitu udah kumpul 4 orang ini, lalu dipeluk oleh Kanjeng Nabi di dalam surban atau jubah beliau gitu ya, sehingga kelihatan ada 5 orang di dalam satu jubah gitu ya. Lalu didoakan secara khusus oleh Kanjeng Nabi supaya mereka diberi kebersihan yang sebersih-bersihnya, diberi bimbingan yang sesuci-sucinya begitu ya. Nah, itu terjadi di para sahabat sampai kepada para aulia begitu ya. Pertanyaannya, piye nasib kita? Kalau Syekh Abdul Qadir mau rabi itu dibimbing Allah. Kalau Sayyidina Amin ini piye? Sayyidina Arko, Sayyidina Cito, ayo garing tenan ya. Nunggu isyarah datang di dalam mimpi gitu ya. Wahai Cito, dek kae lamar. Wah, tapi begini teman-teman, karena kita ini manusia-manusia yang senengi lope, senengi duit, seneng nyanyi sebagainya begitu ya, manusia akhir zaman. Ada keterangan yang saya kira melegakan, menghadirkan optimisme dan menggembirakan untuk kita simak bersama ini dari Syekh Abdul Qadir Jailani Quddasallahu juga. Beliau mengatakan bahwa seluruh peristiwa kejadian itu hakikinya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana caranya supaya kita ini bisa merasakan langkah-langkah kita sehari-hari itu juga merupakan bagian dari peristiwa yang diterjadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengistilahkannya dengan istilah takwin. Takwin itu dari kata kun fayakun itu loh. Yang dimaksud adalah keterjadian suatu peristiwa. Cara, ya ini ilmunya ya, teorinya ya. Cara supaya segala peristiwa dalam hidup kita ya, baik itu mau bobo, mau minum kopi, mau jajan, bahkan mau sholat, mau ngaji dan sebagainya, mau menikah gitu. Cara supaya semua langkah-langkah kita itu bisa terlingkup dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala, selalu terpandang sebagai peristiwa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita, ialah hendaknya peristiwa-peristiwa itu selalu dilekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik sebelum melakukan ataupun setelah melakukan. Saya pernah dituturi seseorang begini, umpama saya mau sholat gitu ya. Umpama saya mau sholat, ketika saya sedang berdiri sholat, maka latihlah dirimu untuk berbicara kepada Allah dalam hati tentunya ya. Alhamdulillah ya Allah, atas karuniamu aku bisa sholat saat ini. Limpahkanlah rahmat dan berkahmu kepadaku. Lalu sholatlah. Maka kita sholat ini terpandang sebagai peristiwa yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau ngaji misalnya,
Alhamdulillah ya Allah, atas karuniamu saya bisa ngaji sekarang. Ini dilakukan sebelum mulai, begitu ya. Tambahkanlah rahmat dan berkahmu kepadaku, limpahkanlah pemahaman dan pengetahuan dari sisimu, dan bla bla bla. Bebas sebenarnya. Pada intinya adalah supaya kita ini semakin bisa meletakkan dan memandang apa yang akan kita lakukan itu sebagai ketetapan dan karunia Allah Subhanahu wa taala di satu sisi begitu, dan di sisi lain dengan sendirinya akan menghadirkan habit ketersambungan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, perkara habit ini kan harus diciptakan. Habit itu kebiasaan yang kemudian lalu menjadi lingkungan, atmosfer atau karakter. Kita ngerti ya, ada orang yang kaget dikit misuh, gitu. Tapi sebaliknya ada orang yang kaget dikit itu mesti menyebut nama Allah, begitu kan? Macam-macam. Nah, bukankah itu semua itu bisa diciptakan? Kalau dalam bahasa ilmu psikologi populer itu disebut the power of repetition, energi pengulangan. Sesuatu yang diulang-ulang itu akan melekat di alam bawah sadar kita hingga pada suatu titik akan menjadi ucapan atau perbuatan yang sering kita lakukan tanpa sadar lagi. Itu orang yang kaget lalu kaget misalnya, palak nah gitu. Itu kalau andai saja dia bisa ngerem mulut, misalnya ibu-ibu ya, dia pasti akan ngerem di keramaian, betul nggak? Karena malu. Tapi udah nggak bisa direm. Kenapa? Karena itu sudah terpahat di alam bawah sadarnya. Tapi sebaliknya, orang yang astagfirullah, subhanallah, itu auto begitu. Nah, hal yang sama juga bisa kita terapkan pada menanam di alam bawah sadar bahwa apapun yang akan kita lakukan, jalani, itu disambungkan kepada Allah dengan cara seperti itu. Sehingga jalan kita melakukan sesuatu itu bagaikan, kita sebut bagaikan ya, bagaikan senantiasa dilingkupi oleh karunia Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ini akan banyak manfaatnya kalau kita istiqomah, tetapin. Paling tidak kalau panjenengan hajatnya itu lalu tercapai mulus, itu tetap jenengan akan memandang adanya Allah Subhanahu wa taala di situ, tidak akan sombong. Dan kalaupun belum, tetap akan menjadi ya kesabaran, ketawakalan dan sejenisnya. Terakhir ya teman-teman sekalian, saya ingin melengkapi keterangan ini dengan dua ayat di Al-Hadid ya, di penghujung Al-Hadid 28 dan 29 yang barangkali bermanfaat untuk menguatkan keyakinan kita akan hal tersebut. Kita ini oleh Al-Quran itu disebut diberi dua bagian rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya begini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulih yu'tikum kiflain min rahmatih. Allah memberikan dua rahmat dalam dua bagian, begitu ya. Tapi ini diberikan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa tadi itu, termasuk beriman kepada Rasulullah. Beriman kepada Rasulullah itu bukanlah kok lalu menuhankan sebagaimana kita menuhankan Gusti Allah, tidak. Tetapi beriman tersebut adalah negasi terhadap segala lalu lalang pikiran kita, angan-angan kita dan sebagainya yang terkait dengan Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan semata meyakini dan membenarkan. Kira-kira begitu ya beriman kepada Kanjeng Nabi. Wa yaj'al lakum nuron tamshuna bih. Allah memberikan cahaya yang menjadikanmu bisa berjalan dengan cahaya itu. Apa yang dimaksud cahaya? Di ayat lain dikatakan Al-Quran itu adalah cahaya. Kalau kita simpulkan bahwa yang dimaksud cahaya di sini itu adalah Al-Quran,
Al-Quran itu adalah hudan, petunjuk lil muttaqin, tapi bagi orang yang bertakwa aja yang bermanfaat itu. Kalau orang yang agnostik, ateis, ya ora percaya. Tapi bagi orang yang beriman dan bertakwa, Al-Quran itu adalah hudan, atau dalam bahasa ayat tadi itu nur, cahaya yang akan menuntun jalan kita dalam hidup ini. Begitu. Itu nikmat yang pertama. Nikmat yang kedua, bahwa dalam jalan kita menetapi Al-Quran, memahami Al-Quran dan menjadikannya spirit of life kita, tentu saja pasti banyak luput-luputnya. Karena di Al-Quran sendiri telah dikatakan bahwa wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, yang tahu maksud hakiki kesejatian kebenaran Al-Quran, atau dalam istilah Imam Ghazali disebut sebagai wujud zat, wujud yang benar pada zatnya sendiri, begitu. Dan ini hanya dimiliki Al-Quran, atau dalam kurung dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mengandung konsekuensi bahwa amat mungkin pemahaman kita apapun itu terhadap Al-Quran, sekokoh apapun secara ilmu tafsir, ilmu munasabah, ilmu maudhi'i, ilmu maudhu'i dan sebagainya, itu amat mungkin di dalamnya juga mengandung keluputan-keluputan, begitu. Nah, betapa welas asihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita setelah diberi nikmat satu sisi berupa cahaya Al-Quran itu, yang kedua nikmat sebelahnya itu berupa wa yaghfir lakum, mengampuni kalian. Mengampuni dari apa? Dari keluputan-keluputan dalam menetapi jalan hidup kita yang berada di dalam naungan cahaya Al-Quran itu tadi, begitu. Nikmat sekali, bukan? Kita diberi bagaikan gini, saya ngomong ke Cito, Cit, ini saya kasih uang, tolong beliin donat Ciko, gitu. Uang ini adalah jalan yang bisa dipegang Cito untuk sampai ke beli donat itu. Ketika di tengah jalan ternyata bingung sedikit, Ciko itu di mana, Ciko itu merek apa toh jane? Sarung kok ora tau krungu merek Ciko. Ada nih gajah duduk. Luput dikit, luput begitu, itu masih diberi fitur kedua sama Gusti Allah berupa diampuni dosa-dosamu. Subhanallah. Enak banget ya jadi kita ya. Enak. Sing ngrasake enak. Enak. Keterangan ini lalu dipungkasi oleh ayat 29 gitu ya, yang benar-benar saya kira menegasi seluruh kemungkinan benarnya jalan kita dalam berjalan di hidup ini, sekalipun bernaung Al-Quran dan seluruh ilmunya. Dikatakan begini, li'alla ya'lama ahlul kitab alla yakdiruna ala syai'im min fadlillah. Mereka itu, kalian itu, kita ini tidak punya sedikit pun kemampuan untuk mendapatkan karunia Allah. Wa annal fadla biyadillahi yu'tihi may yasha. Sesungguhnya semua karunia itu adalah milik Allah yang diberikan kepada siapapun yang dikehendakinya. Begitu. Jadi ayat terakhir di Al-Hadid ini saya kira lalu menjulangkan kembali, atau bahasa yang kerap saya pakai di Twitter itu, menselebrasikan Gusti Allah sebagai yang maha kuasa atas segala hal, menutupi, menegasi, memfanakan segala kemungkinan kemampuan kita untuk benar sebenar-benarnya. Maka teman-teman, saya kira kalau kita meletakkan ini sebagai spirit di hati kita, buahnya adalah semata ketawaduan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita diberi kelebihan, ini karuniamu ya Allah. Ketika diberi kesulitan, ini adalah dari sisimu yang terbaik buatku ya Allah. Sehingga apa gerangan alasan kita untuk sombong kepada orang lain? Tidak ada. Apa gerangan kita untuk mengatakan kafe ini rame karena saya punya
kapital, punya jaringan, punya strategi, punya tas-tas. Padahal semuanya ini dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk sombong. Tidak ada alasan bagi kita untuk mengakukan aku, karena aku pada dasarnya, pada hakikinya adalah tiada. Telah dinegasi secara mutlak di dalam ungkapan la ilaha illallah. Semoga kita semua senantiasa bisa menetapi jalan ini, semakin waktu semakin diperjalankan menuju makom ini, karena insya Allah